Kawan, ada di satu titik dalam hidup bahwa orang pernah duduk menatap rekening kosong, lalu bertanya di dalam hati, apakah hidup memang seketat ini? Bukan karena kita malas, bukan karena kita bodoh, tapi karena sekuat apapun usaha, hasilnya terasa jauh dari harapan. Namun anehnya, di waktu yang sama, kita juga sering mendengar kisah lain, seseorang yang nyaris menyerah, lalu tiba-tiba hidupnya seperti digeser. Ada kerjaan datang, ada peluang muncul, ada pintu rezeki yang terbuka tanpa diketok. Dan cerita itu berulang di banyak tempat dari banyak manusia. Pertanyaan akhirnya bukan lagi, apakah mungkin? Tapi, apakah yang sebenarnya sedang bekerja di balik semua ini? Kita hidup di zaman serba cepat, tapi hati manusia tidak pernah dirancang untuk sprint sepanjang waktu. Di permukaan semua terlihat berhasil, tapi di dalam kepala ada checklist yang tidak pernah selesai. Kadang rasa terdesak itu bukan datang dari kondisi, tapi dari asumsi bahwa kita harus selalu tenang, selalu punya jawaban. Padahal wajar kalau seseorang merasa bingung, wajar kalau seseorang lelah. Karena hidup bukan soal kuat atau lemah, tapi soal bertahan tanpa kehilangan jati diri sendiri. Ada fase ketika manusia berhenti menuntut hidup sesuai keinginannya. Bukan putus asa, bukan kalah, tapi sebuah kesadaran sederhana, seperti memiliki niat bahwa gue lakukan bagian gue dulu. Dan anehnya, justru setelah itu, hidup terasa lebih luas. Karena pikiran yang tadinya sibuk mempertahankan kontrol mulai memberi ruang untuk kemungkinan lain. Kita mulai bisa lihat hal-hal kecil yang dulu lewat begitu aja. Kita jadi lebih jujur pada diri sendiri. Dan kejujuran itu bikin langkah terasa lebih ringan dan memiliki arah. Kalau lo perhatiin, ada pola menarik dalam banyak cerita manusia. Saat seseorang udah merasa mentok, tiba-tiba aja ada jalan. Bukan jalan yang spektakuler, tapi tepat. Ada tawaran kerja yang tidak pernah direncanakan. Ada orang lama yang tiba-tiba muncul membawa bantuan. Ada ide sederhana yang pelan-pelan membuka pintu. Dan ini terjadi terlalu sering untuk disebut kebetulan murni. Hidup memang tidak benar-benar buntu. Mungkin kita hanya perlu cukup tenang untuk melihat pintunya. Kita sering mendefinisikan rezeki sebagai uang. Padahal rezeki bisa aja datang dalam bentuk informasi yang tepat, timing yang pas, keberanian untuk bilang iya, atau ketenangan untuk menolak, untuk bilang tidak. Kadang juga bentuknya relasi, jaringan, dukungan, atau sekedar intuisi kecil yang mengarahkan kita ke arah yang benar. Dan saat kita mulai sadar itu, hidup terasa lebih kaya karena kita berhenti menunggu sesuatu yang besar dan mulai menghargai hal-hal kecil yang ternyata punya efek panjang dalam kehidupan kita. Manusia sering lupa bahwa diam itu bukan stagnasi. Diam adalah kesempatan untuk mengecek ulang arah hidup ini. Karena tekanan bikin kita reaktif. Tapi keheningan bikin kita lebih bijak memilih langkah. Di situ terjadi pergeseran, pelan, hampir tidak terasa, tapi signifikan dalam hidup kita. Bukan dunianya yang berubah, tapi cara kita memandangnya. Dan perubahan sudut pandang itu sering jadi awal dari aliran baru dalam kehidupan. Mungkin masalahnya bukan pertanyaan pada kapan rezeki datang, tapi apakah kita siap menerimanya? Karena peluang butuh tempat mendarat, dan tempat itu biasanya berupa hati yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Begitu kita merasa cukup, bahkan sebelum punya banyak, energi hidup berubah. Kita jadi lebih percaya diri, lebih ringan bergerak, lebih mudah meminta bantuan, lebih berani mengambil langkah. Dan di titik itu, hidup seperti bilang, oke, sekarang gua bantuin lo. Hidup tidak selalu lembut, tapi jarang benar-benar menutup pintu untuk seseorang. Ada masa berat, iya. Ada fase tersesat, iya. Tapi selalu ada ruang untuk memulai lagi,
bahkan kalau mulainya dari nol. Jadi kalau hari ini hidup lu terasa penuh tekanan, lu tarik nafas dulu. Nggak semua harus diselesaikan sekarang. Lu diam sebentar. Kadang yang kita butuhkan hanyalah percaya bahwa hidup masih berpihak meski kita belum lihat buktinya. Dan tanpa kita sadari, jalan keluar dari problematika kehidupan sudah mulai mendekat. Buka mata hati lo, buka mata batin lo, hening, dan lo akan lihat jalan terbuka lebar untuk lo. Yang sering bikin kita frustasi itu bukan karena nggak punya apa-apa, tapi karena ngerasa harus buru-buru punya semuanya. Kita ngelihat orang lain kayak udah jauh banget, dan kita jadi takut ketinggalan. Padahal hidup itu kayak lift. Lu bisa aja pencet tombolnya berkali-kali, tapi tetap aja itu lift datang sesuai jadwal. Dan rezeki juga sama. Dia nunggu sampai pikiran kita nggak panik. Karena duit, peluang, relasi, mereka semua datang ke tempat yang tenang. Bukan karena magis loh ya, tapi karena orang yang tenang biasanya lebih jernih ngelihat pintu rezeki. Sementara orang yang panik malah sibuk narik gagang pintu yang salah. Jadi kalau hari ini belum ada tanda-tanda rezeki nyamperin lo, bukan berarti hidup lo diem. Bisa jadi dia lagi nyiapin panggung buat lo. Kita ngerasa hidup kayak lagi lomba lari yang gak jelas garis finishnya. Ada yang finish di umur 22, ada yang baru mulai di umur 40. Bahkan ada yang baru punya ide ketika dia berumur 60. Ada yang kelihatan hidupnya slow, tapi ternyata pulangnya paling jauh. Kita cuma jarang ngasih waktu buat diri sendiri, jarang berhenti dan bilang, gue juga berharga walaupun belum berhasil. Dan ketika seseorang akhirnya dapat rezeki dari arah yang gak pernah kepikiran sebelumnya, bukan berarti dia lebih beruntung. Dia cuma udah sampai di bab yang tepat. Setiap perjalanan hidup punya adegan plot twistnya masing-masing. Dan gak semua harus disiarkan di media sosial. Ada masa di hidup kita di mana petunjuk-petunjuk kecil sebenarnya udah muncul. Ketemu orang tertentu, dengar cerita random, tiba-tiba keinget mimpi lama, tiba-tiba pengen belajar hal baru. Tapi karena kepala penuh target, kita nganggap itu angin lalu. Padahal, mungkin itu undangan halus dari hidup. Bukan untuk lompat langsung, tapi untuk mulai memperhatikan. Karena jalan besar biasanya dimulai dari sesuatu yang kelihatannya remeh. Rezeki jarang jatuh dari langit, tapi sering muncul dalam bentuk bisikan yang kita nggak peduliin. Semua orang pernah ngerasa fase ngejar sesuatu sampai lupa nafas. Dan setiap kali kita maksa, dunia kayak makin mengecil. Bukan karena hidup ini susah, tapi karena hati kita yang lagi kaku. Tapi ada juga momen tertentu ketika kita menyerah. Bukan karena kalah, tapi karena kita sadar bahwa gue gak harus kontrol semuanya. Dan di titik itu, semua mulai bergerak secara alami. Bukan tiba-tiba semuanya jadi sempurna, tapi hidup jadi lebih cair. Kesempatan jadi mudah terbaca. Orang baik gampang muncul. Pintu yang dulu terkunci, pelan-pelan kebuka. Kayak hidup bilang ke lo, nah sekarang gue bisa bantuin lo. Karena lo membuka diri. Kita sering nanya, kapan ya giliran gue? Tapi jarang nanya, kalau gue dikasih sekarang, gue udah siap belum? Gue udah pandai belum memanfaatkannya? Gue udah siap belum menikmatinya? Seringkali hidup menunda bukan buat nyiksa, tapi buat nyiapin ruang kesiapan. Karena yang datang nanti mungkin lebih besar dari apa yang bisa kita tampung hari ini. Dan kalau kita nerima itu dalam kondisi capek, marah, atau masih ngebandingin diri sama orang, kita bisa kehilangan rezeki itu secepat dia datang. Jadi mungkin tugas kita bukan nunggu rezeki, tapi jadi orang yang stabil saat rezeki akhirnya mampir. Bukan jadi sempurna, cuma lebih sadar dan lebih lembut pada hidup. Karena yang siap biasanya nggak nyari keras-keras, tapi tetap jadi magnet yang kuat. Kita kebiasaan pengen lihat roadmap lengkap sebelum berani mulai. Maunya jelas, siapa, kapan, lewat mana, berapa nominalnya.
Padahal hidup gak kerja kayak GPS, tapi lebih kayak lampu jalan. Dia memberi terang cuma beberapa meter ke depan. Dan justru itu yang bikin perjalanan manusia indah. Bukan karena unpredictable-nya, tapi karena ada ruang buat percaya, buat nyoba, buat jatuh, buat bangun lagi dengan cara yang lebih manusiawi. Jadi kalau lu belum lihat gambaran besarnya, santai aja kawan. Ambil langkah kecil yang bikin hati agak lebih tenang hari ini. Lo mulai beresin hal yang lo tunda atau sekedar duduk sebentar biar pikiran gak penuh. Seringnya pintu besar baru kelihatan setelah kita ngelewatin pintu yang kecil dulu. Kalau hari ini lo ngerasa dunia berat, istirahat dulu kawan. Kasih ruang buat diri lo istirahat. Hidup gak hilang arah cuma karena lo belum lihat petanya. Lo harus punya keyakinan karena lu gak tahu kapan rezeki lu datang, lewat siapa, dari pintu mana. Tapi kalau lu tetap hadir, tetap sadar, tetap mau belajar dan menerima, lu gak akan selamanya di tempat yang sama. Hidup itu jarang cepat, tapi hampir selalu tepat. Dan selama lu masih ada di sini, dengerin suara hati lu, mikir secara jernih, menyimak tanda-tanda semesta, itu indikasi lu belum selesai kawan. Masih ada bab yang belum dibaca dalam hidup lo. Semoga lo kuat sampai waktunya datang kawan. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya.